Saudaraku, apa yang engkau miliki sekarang berupa harta benda, kekayaan, kendaraan, rumah beserta fasilitasnya, aset tanah, tabungan, investasi di bank, deposito, emas, ternak, saham, semuanya pasti akan berpisah darimu. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin panjang pula hisapnya. Kelak akan ditanya dari mana engkau peroleh, bagaimana cara memperolehnya, dan untuk apa engkau gunakan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah berkata, Al-mal amanah wa ibtila, wa yajibu ala sahibihi an yasta'milahu fima yurdillah. Harta adalah amanah dan ujian yang wajib digunakan pada perkara yang diridhoi Allah, sehingga tidak boleh hanya dijadikan sarana menumpuk kekayaan tanpa memperhatikan hak orang lain di dalamnya. Kitab Al-Mulkhos Al-Fiqhi, Jilid 1, halaman 248. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhaakumut takasur, hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Al-Quran Surat At-Takasur ayat 1-2. Rasulullah SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali mali, wahallaka min malika illa ma akalta, fa'afnaita, aw labista, fa'ablaita, aw tasoddaqta, fa'amdoita. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku, padahal tidak ada yang menjadi milikmu, kecuali apa yang engkau makan lalu habis, yang engkau pakai lalu usang, dan yang engkau sedekahkan lalu engkau kekalkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2958. Hakikat harta yang benar-benar milikmu hanyalah yang dibelanjakan di jalan kebaikan. Begitu pula yang engkau cintai saat ini, istri cantik yang selalu engkau banggakan akan menua seiring berjalannya waktu. Anak yang lucu menggemaskan akan memiliki kehidupannya sendiri. Cucu yang menyenangkan hanya sementara membersamaimu. Ketika ajal datang, semuanya akan berpisah. Harta yang engkau perjuangkan menjadi milik waris atau bahkan menjadi sengketa sepeninggalmu, dan dalam rentang puluhan tahun ke depan sudah berpindah tangan, serta namamu semakin dilupakan. Istri yang dahulu setia menemani hidup akan terpisah, bahkan bisa jadi mencari suami baru. Anak cucu dan kerabatmu sudah mulai melupakanmu, sibuk dengan urusan masing-masing. Dunia akan berlalu dan kelak hanya menjadi sekelumit cerita di akhirat. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, Al-abd mas'ulun an kulli ma atahullahu min mal wa ghairihi. Seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh apa yang Allah berikan kepadanya berupa harta dan selainnya. Kitab Majmu' Fatawa Ibnu Baz, Jilid 4, halaman 124. Sekarang pun sama. Ketika engkau hidup di dunia, negeri akhirat baru sekedar cerita dalam pandangan sempit pikiranmu, sehingga masih banyak yang lalai dan larut dalam perjalanan dunia. Lihatlah fakta yang ada. Masjid sebagai indikator hidupnya iman di suatu pemukiman. Ketika azan berkumandang, seolah menjadi pemukiman tidak berpenghuni. Hanya beberapa gelintir yang tergerak hatinya menunaikan sholat berjamaah. Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah berkata dalam ceramahnya, Ad-dunya zailah, wala yabqa lil insan illa amaluhu. Dunia pasti akan hilang dan tidak tersisa bagi manusia kecuali amalnya. Selagi ada waktu, maka berbenahlah, karena pada hakikatnya kita masing-masing akan sendirian mempertanggungjawabkan hidup, sendirian di alam kubur, sendirian menghadapi hisab dan siksa. Sebagian muslim salah memahami bahwa ibadah seperlunya, ketaatan seadanya, dan pemahaman agama sekedarnya, dengan anggapan kalau sudah mati akan didoakan, akan ditahlilkan dan diyasini, akan dikirimi doa. Padahal itu tidak menjamin keselamatan, karena ibadah wajib tetap menjadi tanggung jawab setiap individu. Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, Innamal mu'minu khawifun mushfiq, la yadri ma yuqbalu minhu wa ma yuraddu alaihi. Seorang mukmin itu selalu takut dan khawatir. Ia tidak tahu amal mana yang diterima dan mana yang ditolak. Kitab Az-Zuhud, halaman 289. Jika engkau memiliki kelapangan harta,
jangan lalai dengan terus menambah saldo, meningkatkan banyaknya status kepemilikan, sehingga menutup mata terhadap kesulitan saudaramu yang sedang terlilit hutang, yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, yang tersiksa batinnya karena membiayai pendidikan anak. Bisa jadi sedikit kepedulianmu justru yang akan menyelamatkanmu kelak. Bukan hal yang mustahil, ketika jasad telah membujur kaku dalam liang lahat, banyak lantunan doa dari orang yang pernah engkau tolong, dari orang-orang yang terselamatkan dari krisis hutang. Di saat istri dan anakmu, keluargamu yang mati-matian engkau cintai, justru mulai melupakanmu. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "As-sodaqatu tudfa'u biha al-bala, wa tanfa'u fil qabri wal akhirah." Sedekah dapat menolak bala dan bermanfaat di dalam kubur serta di akhirat. Kitab Al-Mughni, Jilid 2, halaman 280. Maka harta yang engkau keluarkan di jalan kebaikan, itulah yang akan menetap menjadi pahala jariah yang tidak terputus, menjadi penyejuk di alam kuburmu, dan itulah bekal yang akan membersamaimu ketika semua yang pernah engkau cintai di dunia telah melupakanmu. Wallahul musta'an.